Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para jamaah, para mahasiswa, mahasiswi, hafidin, hafidhat, jamaah salat maghrib Masjid Bait Al-Quran yang ada di kawasan South City Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Sebelum kita mulai mengkaji mengenai hijrah, jihad dan niat, mari kita membaca suratul Fatihah untuk mendoakan orang tua kita yang sedang dalam kondisi kurang sehat, Habib Ibrahim Ali Ibrahim dan keluarga yang kebetulan beliau kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan kembali sehat seperti sedia kala untuk bisa berjamaah bersama kita di ruang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil arsyil azim, nas'aluka an tashfiyahu bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan sedianya saya membawa kitab Fathul Bari, syarah dari Shahihul Bukhari, tetapi saya tidak berhasil menemukan hadis itu. Maksudnya jelas ada dalam kitab Shahih Bukhari, namun waktu tidak cukup untuk melacak pada jilid yang berapa. Fathul Bari saya punya itu 22 jilid. Sehingga saya tadi spekulasi apa masuk bab jihad, apa bab niat, itu belum ketemu. Tetapi saya ketemu hadis yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi atau la hijrata ba'da fathi Makkah, itu pada kitab Riyadhus Shalihin. Sehingga saya membawa syarah dua macam. Yang pertama yang ditulis oleh Abdullah atau Allan As-Siddiqi. Jadi Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki. Ini kitabnya Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhus Shalihin. Pada hadis bab niat dan tentang ikhlas, tepatnya hadis yang ketiga. Pertama itu. Yang kedua, kitab Zadul Muttaqin, syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dikarang oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin wa akharin. Ini Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ketika saya haji tahun 2005, saya tanya kepada penjual buku ini bahwa diinformasikan qad tuwfiya qabla khamsa sanawat, sudah wafat sebelum 5 tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun 2005 berarti tahun 2000 beliau wafat. Ini belakangan. Dan memang agak sedikit beda gaya bahasanya, termasuk juga ini termasuk ulama-ulama
Saudi Arabia yang sempat menulis di antara tulisannya adalah Zadul Muttaqin ini. Produktif, banyak tulisannya. Yang lebih produktif lagi yang bernama Syekh Aid Al-Qarni dari Saudi itu. Punya buku La Tahzan, Jangan Bersedih. Itu populer bukunya. Mari kita baca hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastumfirtum fangfiru muttafaqun alaihi wa ma'nahu la hijrata min Makkah li annaha sharat darul islami. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda bahwa tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Karenanya wa idastunfirtum, ketika kalian diperintahkan untuk keluar berperang, fangfiru, maka jangan ragu-ragu berperang. Ya. Saya pertama-tama mau membaca yang dalam kitab Zadul Muttaqin. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi hadzal hadithi nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hijrata ba'dal fathi. Rasulullah dalam hadis ini menafikan tentang hijrah setelah Fathu Makkah dengan kalimatnya la hijrata. Wa hadza laisa ala umumihi, yakni annal hijrata lam tabtul bil fathi. Ini bukan bermakna umum begitu. Maksudnya bahwa hijrah itu tidak kemudian batal akibat Fathu Makkah. Fa innahu la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubata. Karena menurut Shalih Al-Utsaimin ini bahwa hijrah tidak mungkin terputus sampai terputusnya taubat. Padahal taubat tidak pernah terputus. Hatta takhruja syamsu min maghribiha, sebelum ada riwayat matahari terbit dari barat. Artinya kalau kesempatan tobat tidak pernah terputus sebelum meninggal, maka kewajiban hijrah tetap saja ada. Lah tinggal memaknainya nanti hijrah itu apakah fisik atau non fisik. Kama jaa dzalika fil hadithi ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lakinnal murad bin nafyi hadza nafsul hijrah min Makkah. Tetapi memang maksudnya hanya khusus, tidak ada hijrah, maksudnya hijrah yang diwajibkan ketika itu bagi yang sudah masuk Islam, diwajibkan hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Gitu. Kama qala al-muallif rahimahullah, seperti yang dikatakan oleh muallif. Siapa muallif kitab Riyadhus Shalihin? Siapa? Imam An-Nawawi. Li'anna Makkah ba'dal fathi sarat bilada islamin. Karena Makkah setelah Fathu Makkah sudah menjadi negara Islam, sudah dikuasai oleh Islam. Walam ta'uda ba'da dzalika bilada kufrin, dan tidak akan kembali Makkah itu menjadi negeri kafir setelah ada Fathu Makkah. Walidzalika nafan Nabi sallallahu alaihi wasallam an takuna hijratan ba'dal fathi, karenanya beliau menafikan hijrah tidak ada lagi setelah Fathu Makkah. Wa kanat Makkah tahta saytaratil musyrikin,
ketika itu Makkah dalam kekuasaan cengkeraman orang-orang musyrik. Wa akhraju minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka orang-orang musyrik itu mengusir Kanjeng Rasulullah alaihi wasallam dari kota kelahirannya, dari kampung halamannya untuk keluar, ditunduk minggat. Itu kelakuan orang-orang musyrik, betapa bencinya kepada Rasulullah. Gitu. Fahajara bi idzni rabbi ilal madinati, karenanya dengan izin Allah, izin Tuhannya, Rasulullah alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wa ba'da thamani sanawatin raja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah fatihan mudfiron mansuron salawatullahi wassalamu. Setelah 8 tahun pasca beliau hijrah ke Madinah, Allah berikan kesempatan untuk kembali menguasai, membuka atau menundukkan kota Makkah dengan gemilang, dengan penuh pertolongan, sehingga rahmat dan salam Allah atas beliau. Fasarat al-baladu ba'da an kanat baladu kufrin sarat balada imanin. Setelah tadinya menjadi negeri kafir, ketika telah dikuasai oleh Islam maka menjadi negeri yang beriman dan menjadi negeri yang Islam, gitu ya. Sarat baladu imanin wa baladu islamin. Jadi dia menjadi negara Islam, negara iman, negara yang sudah dikuasai orang-orang mukmin ketika itu. Walam yakun minha hijratan ba'da dzalika, karenanya tidak lagi berlaku hijrah seperti yang awal. Hijrah itu perjuangan. Ya, jarak antara Madinah dan Makkah dengan Madinah itu sejauh Jakarta Semarang 600 km. Ya, perjalanannya panjang kalau jalan kaki, tapi kalau mobil sekarang Semarang Jakarta 6 jam. Karena tol Cipali itu cepat sekali. Ya. Di Saudi sekarang sudah ada WUS, kereta api cepat Bandung Jakarta itu. Jadi jarak tempuh itu menjadi makin dekat, tapi juga makin canggih kendaraan, alat transportasi tentu makin mahal. Ada yang pernah naik bus? Belum, saya juga belum. Ya, jadi dari Cawang ke Bandung dalam 35 menit selesai. 35 menit Bandung Jakarta coba. Kalau perjalanan mobil itu 2 jam, kadang 3 jam tergantung macet atau tidak. Tapi itu wus betul itu. Ya. Sudah. Jadi ini tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Wa fi hadza dalilun ala anna Makkah lan ta'uda litakuna bilada kufrin bal satabqi bilada islamin ila an taqumas sa'atu aw ila ayyasha Allah. Ini orang Mekah sendiri yang bilang nih. Ulama Mekah, ulama hebat, Muhammad Utsaimin ini mengatakan dengan demikian ini sebagai dalil bahwa Makkah tidak akan kembali kepada negeri kafir sampai hari kiamat. Tetapi ada atau sampai Allah menghendaki. Gitu. Jadi sampai hari ini maka itu luar biasa daya tariknya, tanpa harus ada duta wisata menolak kota-kota haji di berbagai negara, termasuk haji furodan ditiadakan tahun ini kan ya, karena apa? Menimbulkan berbagai kekisruan ya, dijual belikan dan lain-lain. Para jamaah, para mahasiswa, Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam walakin jihadun wa niyatun. Kemudian beliau menghubungkan tidak berlaku lagi hijrah setelah Fathu Makkah karena sudah dikuasai, sudah menjadi negeri muslim semuanya, tetapi yang masih ada adalah jihad dan niat. Nah, karenanya kita semuanya wajib jihad. Apakah jihadnya seperti
yang dilakukan Iran membuat rudal menghadapi Israel. Kalau memang sepakat begitu ya mari kita belajar buat rudal. Nah masalahnya bisa apa enggak? Nah, jadi ini luar biasa yang sedang berlangsung, walaupun sekarang sedang gencatan senjata, tapi begitu kalau misalnya rudal Israel nyasar ke Baitul Quran, wah itu libur ngaji semua, ya libur karena apa? Ini bisa hancur luar biasa itu. Jadi ini jihad yang model begitu itu nanti kalau Syekh Utsaimin agak keren nih memberikan kutipan-kutipan ayatnya. Saya mau baca ya. Setelah tadi walakin jihadun waniyatun ayyi annal amro ba'da hadza jihadun ayyi yakhruju ahlu makkah min makkah ilal jihad. Jadi satu ya, negeri orang di Makkah meninggalkan Makkah itu untuk jihad. Dan juga waniyat itu juga untuk niat. Ya, jadi ayyi an-niyatus sholihatu lil jihadi fi sabilillah, maksudnya niat yang tepat, niat yang benar, niat yang soleh untuk jihad di jalan Allah. Wa dzalika bi ayyan wiyal insanu bi jihadihi an takuna kalimatullahi hiyal uliyah. Jadi niat untuk jihad hanya satu, yaitu agar kalimat Allah, agar agama Allah, agar tauhid yang Allah ajarkan untuk umat manusia ini tetap tinggi. Ya, jadi kalimatullah hiyal uliyah. Kalimat Allah itu yang dijaga, yang diunggulkan, yang terus biar menjadi yang unggul. Ketika ada perintah, ada jihad diperintahkan oleh pemimpin kita, maka kita wajib jihad. Ini saya mengutip keterangan Syekh Al-Utsaimin, Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Nah, ini ulama Wahabi. Tapi kan bagus pendapatnya kan? Ya, walaupun nanti kalau lagi menerangkan apa-apa yang kira-kira gaya NU gitu, beliau nggak mau. Gitu. Contohnya apa? Contohnya membaca Al-Quran di atas kubur. Beliau no comment ya dalam kitab ini. Padahal yang lain-lain disampaikan. Termasuk terjemahan Riyadhus Shalihin yang baru, kalimat Imam Syafi'i yang oleh Imam Nawawi dikutip di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang membaca Quran di atas kuburan, oleh penerjemahnya tidak dikutip. Itu namanya penerjemahnya koruptor. Penerjemahnya tidak amanah ilmiah. Wong sekedar menerjemah kok ya, yang nggak seneng nggak dipakai, yang seneng dipakai itu kan kacau itu. Silakan dicek itu kitab-kitab terjemah Riyadhus Shalihin yang baru itu, yang kata Imam Syafi'i untuk menghatamkan Al-Quran di atas makam itu sebagai sebuah kebaikan. Nanti pada kalimat babu dafnil mayyit itu ada dua hadis yang dikutip ya. Jadi antara lain kemudian setelah dua hadis dari Abdullah bin Amr bin As, lalu disusul kalimat Imam Syafi'i yang nyata-nyata oleh Imam Nawawi dikutip dan ditulis dalam kitab aslinya Riyadhus Shalihin, tetapi dalam terjemahannya dibuang. Itu kan namanya apa? Tidak bersikap amanah ilmiah. Orang menerjemahkan kok begitu. Nah, mari ini jangan terus pakai kitab ini. Takut jadi Wahabi semua, gitu kan? Ini kitab ini bagus sih. Ini kan saya sengaja beli di sana ini. Itu saya beli Makkah Al-Mukarramah Senin 10 Januari 2005. 50 rial. Kalau rupiahnya 125.000, 2 jilid. Ini saya jilid pertama, ada yang di rumah jilid kedua, tapi ini sudah susah dibuka. Karena apa? Pernah kehujanan, pernah bocor rumah saya, dan ini susah dibuka, ya udah jadi satu lagi. Jadi, ya, tapi kalau ditelatenin kita masih bisa kebaca. Nah,
ini nasib kitab kehujanan. Ya, baik, kitab yang kedua, ini namanya kitab Dalilul Falihin. Ya, ini dikutip oleh para ulama di Indonesia senang membaca kitab Dalilul Falihin karena tidak galak, tidak kontroversi seperti ini. Ya, ini saya baca semuanya supaya Anda bisa membandingkan, gitu ya. Saya izin minta minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka hadis yang sama tapi gaya penafsirannya gitu ya agak berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sama. Yang hadis ketiga tadi ya, disebutkan tadi apa? La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastumfirtum fanfiru. Muttafaqun alaihi, sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau mencari dalam kitab Syarah Sahih Muslim pasti ketemu. Mencari dalam kitab apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari juga pasti ada. Hanya waktunya panjang. Yang simple mencarinya melalui internet. Lebih cepat itu. Gitu. Tapi sekarang kita baca yang diterangkan oleh Abdullah ya Allan As-Siddiqi tadi. Siapa? Muhammad Ibnu Allan As-Siddiqi. Ya. Ini tadi sarahnya saya baca utuh ya. Wa'an ummil mu'minin ayyi fil ihtiram wa ta'dil wa hurmatin nikah duna nahwin nadri wal khulwah. Ini menerangkan tentang ummul mu'minin Aisyah. Wa kadza sairu ummahatil mu'minin, dan demikian juga semua ummahatul mu'minin. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam abul mu'minin. Kalau istri-istri Rasulullah disebutkan ummul mukminin, maka Nabi alaihi salatu wasallam adalah abul mukminin. Firrafah warahmah, dalam hal sifat santun beliau dan juga dalam hal sifat kasih sayang beliau. Wal muradu min nafyi ubuwatihi fil ayah, ya. Sebentar, sebelum saya lanjut, ternyata yang saya baca sarah hadis yang sebelumnya, jadi itu tidak tepat, makanya agak nyambung. Ya, itu hadis kedua tadi. Tulisannya kecil dan saya ketinggalan alat kacamata. Ya, tapi saya raba-raba memisah. Hadis yang ketiga, bukan yang kedua. Yang tadi hadisnya. Wa jaa fi haditsil Bukhari marfu'an. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang statusnya hadis marfu'. Hadis marfu' itu apa? Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauzuqun marfu'un zuil. Jadi wa ma adaftahu ilal ashabi min fa huwa mauqufun zukin wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u, gitu kan. Hadis marfu' adalah hadis yang langsung yang Rasulullah yang mengucapkan. Kalimat la hijrata ba'da fathi Makkah itu hadis marfu karena Rasulullah langsung yang menyampaikan. Gitu. Wa kana fi Ramadhana sanah thamanin minal hijrah. Hijrah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ya, Fathu Makkah maksudnya. Fathu Makkah itu terjadi bulan Ramadan tanggal 8 tahun 8 Hijriah. Wa dzalika annal hijrata ayyimu faraqata daril kufri ila daril Islam kanat wajibatan.
Yang namanya hijrah meninggalkan negeri kafir untuk menuju negeri muslim, negeri Islam itu wajib. Alaman di Makkah atas setiap orang yang sudah Islam dan masih di Makkah. Fayajibu alaman aslama biha ayyuhajiru minha ilal Madinah. Karenanya wajib bagi orang yang masuk Islam di Makkah untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Likauniha kanat dara kufrin, karena keadaan Makkah waktu itu masih menjadi negeri kafir. Falamma futihat sarat daro islamin, ketika telah ditundukkan, ketika telah ditaklukkan kota Makkah, maka dia menjadi negeri Islam. Amal hijratu minal mawadhi'il lati la yata'atta iqamata amriddin, sedangkan hijrah yang mana dari satu tempat yang tidak mungkin agama ini dijaga dengan baik, fiha di dalam negeri itu, fahiya wajibatun ittifaqan, itu wajib. Kalau kita tidak wajib hijrah kemana-mana. Paling-paling kalau Anda hijrah dari kampung ke sini ya kan dalam 6 bulan aja kan, untuk menuntut ilmu, nanti kembali atau terus bisa mengembangkan berhijrah kemana lagi. Tapi kalau kita konteksnya adalah untuk apa? Untuk safir tajid iwadun amman tufariquhu wan soffa innaladzi dalam aishi fin nasobi. Kan begitu di dalam Diwanus Syafi'i. Kata beliau, ma fil maqabili di aqlin wa di adabin safir tajid iwadun amman tufariquhu wan soffa innaladzi dalam aishi fin nasob. Jadi tidak ada satu tempat yang menarik. Orang yang cerdas tidak akan kerasan di satu tempat. Karenanya pergi dari satu tempat menuju tempat lain, merantau gitu. Itu nanti akan ada dapatkan pengganti orang yang kamu tinggalkan. Jadi nggak usah terlalu setia dengan yang di rumah, tinggalin aja. Gitu. Nanti akan ada dapat gantinya. Itu artinya apa? Kalau di rumah ada orang tua, pergi ke tempat satu nanti juga ada orang tua. Jangan ngomongin pacar dulu nih. Pacar tinggalin nggak masalah, tapi kalau istri jangan tinggalin. Kenapa? Karena saya bawa istri ini. Ya, tinggalin ya kacau, bisa remuk itu urusan ya kan. Nah, jadi itu safir tajid aimadun amman tufariqu wan sab fa innal ladhil aishi fin nasab. Wa ala dzalika yahmilu haditsu la tanqati'u al hijratu ma qutilal kuffar. Jadi tidak akan memutus hijrah sesuatu yang orang muslim diperangi. Itu artinya apa? Memang kalau negeri muslim sudah tidak perlu hijrah lagi gitu, dalam hal tempat. Tetapi ada keterangan lain. Qala al-Khitabi, Imam al-Khitabi mengatakan karantil hijratu ala maknaya ini. Hijrah menurut beliau dua makna. Ahaduhuma annahum idza aslamu wa qamu baina qaumihim ya. Yang pertama bahwa kalau sesungguhnya mereka itu ketika masuk Islam dan tetap tinggal di kalangan kaumnya itu, mereka disiksa, mereka diintimidasi, fa'amaru bil hijrati liyaslama lahum dinahum. Mereka diperintahkan atau fa'umiru, mereka diperintahkan untuk hijrah agar selamat agamanya, karena di situ agamanya kacau. Gitu. Wa yazulu anhumul adza, dan supaya hilang intimidasi, siksaan dan lain-lain. Wal akharu al hijratu min Makkah ilal Madinah. Sementara pendapat yang kedua itu tadi adalah hijrah memang dari Makkah ke Madinah. Li anna hadat dini bil Madinah kanu qalili dha'ifi. Karena li'anna ahlad din, karena pemeluk agama di Madinah waktu itu masih terbatas, sedikit dan lemah. Artinya orang-orang Islam yang hijrah kan belum banyak, sehingga yang lain wajib untuk menambah kekuatan di Madinah. Dan itulah kemudian kala itu sampai ada hadis yang mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Siapapun yang mengganti agamanya berarti keluar dari Madinah, keluar dari Islam menuju ke kelompok lain, itu wajib dibunuh. Ini kan karena membahayakan kepentingan Islam gitu. Fakana al-wajibu ala man aslama ayyuhajiru ila Rasulillah. Karenanya yang wajib bagi orang Islam ketika itu
untuk berhijrah menuju Rasulullah di Madinah. In hadatha hadithun ista'ana bihim fi dzalika. Jadi kalau terjadi apa-apa nanti akan bisa meminta bantuan dalam hal itu. Falamma futihat Makkah istaghna an dzalika. Ketika sudah terjadi Fathu Makkah maka tidak terjadi hal itu. Tidak ada perintah untuk itu lagi. In kana mu'dhamul khauf min ahliha fa'amaral muslimuna ayyuqimu fi awtanihim wa yakunu ala niyatil jihad. Karenanya cukup tinggal di kampungnya masing-masing, tetapi niat jihad tetap masih berlangsung sampai hari ini, sekalipun tidak ada hijrah fisik, tetapi jihad berjuang membela agama Allah terus dikembangkan. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa hijrah itu sekarang adalah kepada yang dilarang Allah atau menuju kepada yang diperintahkan Allah. Jadi al-hijratu ila ma nahahullah. Jadi meninggalkan yang dilarang Allah menuju yang diperintahkan Allah. Jadi hijrah tampaknya kita maknai sebagai perbaikan. Karenanya artis-artis, orang-orang Islam baru di Indonesia ini ada istilah sudah hijrah. Ini baru hijrah. Nah, istilah hijrah itu sebetulnya yang lebih populer dalam kitab-kitab namanya tobat. Jadi hijrah dalam bahasa keseharian untuk kalangan artis tertentu begitu, itu namanya tobat. Tapi mereka mengatakan baru hijrah. Contohnya apa? Yang tadinya nggak pakai hijab, lalu pakai hijab karena katanya baru hijrah, gitu. Jadi itu sekarang populer seperti itu. Sampai di sini. Kalau ada yang mau berkomentar atau mau bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada berarti nggak paham, gitu kan? Nggak paham apa yang diomongin. Padahal ini penting sekali, ya dalam rangka untuk menyambut tahun Hijriah. Kita sudah ada pada tanggal 2, tanggal 3 hari ini, malam tanggal 3 Muharram tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan masuk tahun baru ini kita semakin bisa meningkatkan kualitas iman takwa kita, wawasan keagamaan kita, dan kita betul-betul kekeh untuk menjalankan jihad fi sabilillah dengan cara meninggalkan yang buruk-buruk, melanggengkan yang baik-baik, meninggalkan tradisi lama yang belum mulia kepada yang lebih mulia. Antara lain yang belum mulia adalah orang yang masih punya minum hanya separuh. Ini gelas ini kalau saya minum sedikit lagi tinggal separuh. Ini umumnya yang di depan saya ini pada nisful iman. Imannya separuh gelas. Karena apa? Belum nikah. Nah, kalau pengen penuh maka segera nikah, dan berarti orang nikah itu hijrah. Hijrah dari masa kegelapan menuju masa terang benderang, antara lain dengan bertobat, menjalankan pernikahan kalau sudah siap, gitu ya. Tapi kalau belum siap ya jangan dipaksakan gitu. Dan yang sini maupun yang sini, hafid maupun hafidah, tetap dianjurkan untuk berhijrah. Hijrahnya dengan jihad, jihadnya untuk terus berniat untuk melakukan kebaikan, antara lain melaksanakan pernikahan. Demikian. Kalau dipancing begini masih belum mau ada yang nanya, berarti memang benar-benar Anda nggak paham. Ada yang mau nanya? Tidak ada. Ada? Oh ada. Silakan. Ini Bangkalan punya gaya ini mau nanya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tadi mabadala dinahu faqatulu. Dia itu murtad ya Ustaz ya. Murtad berarti bunuh. Kalau di zaman sekarang apakah teman kita yang murtad dibunuh atau disiksa gitu Ustaz? Atau yang kedua, ada yang populer di media sosial itu perempuan yang berbicara agama, yang mengatakan menjadi hafiz Quran sekarang itu tidak relevan gini. Itu kan karena dia murtad Ustaz. Apakah
orang yang seperti itu, jadi setelah dari Islam dia murtad, lalu ketika murtad dia menjelekkan agama Islam, terus intinya mencela syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Apakah kayak gitu halal dibunuh? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kalau Madura luar biasa. Ya, Jadi agak kasar Ustaz, Madura Ustaz. kenapa? Madura agak kasar memang. Bukan, maksudnya kalau Madura itu begini. Ada orang belajar ekonomi makro. Dia bilang ekonomi kok makro, yang halal aja banyak katanya. Ekonomi makro kok itu ekonomi makro gitu loh. Baik, ini hanya intermezzo, tapi memang hadisnya begitu. Man baddala dinahu faqtuluhu. Siapapun yang mengganti agamanya, hukum mati dia. Gitu. Itu konteksnya seperti tadi. Ketika Islam masih lemah, ketika Islam masih sangat memperhitungkan jumlah, masih minoritas kok malah dikurangi gitu. Padahal begitu dia keluar Islam lalu membocorkan rahasia Islam. Begitu keluar Islam dia menjelek-jelekin Islam. Kalau ada orang yang seperti itu, maka kalau dalam hadis Nabi dikatakan faqtuluhu, maka sekarang di Indonesia menjalankannya bukan langsung dibunuh, tapi diadukan ke polisi bahwa dia melakukan penodaan agama. Karena apa? Karena jelek-jelekin Islam, gitu. Tapi dilihat jelek-jelekin Islamnya di mana. Dia kalau jelek-jelekin Islamnya itu misalnya di ruang tertutup di gereja, itu misalnya, itu nggak bisa diperkarakan. Termasuk kita khutbah ngomongin orang Nasrani nggak sama dengan Islam, itu jangan ditangkap karena emang khusus untuk orang Islam, gitu. Jadi ini harus dibedakan. Hadisnya sahih, memang hukuman mati bagi orang yang murtad, tetapi untuk konteks Indonesia sekarang tampaknya lebih pada penodaan agama. Seandainya ada orang yang keluar Islam lalu jelek-jelekin, kalau nggak jelek-jelekin ya biarin aja, emang begitu ya. Tapi kalau kita mau bunuh, jangan-jangan nanti orang Islam berkurang karena banyak yang pada keluar dari agama Islam, gitu kan. Nah, jadi ini tampaknya perlu ada studi lebih lanjut tentang hadis ini. Sekalipun sahih, tapi pemaknaan untuk konteks Indonesia sekarang ini tentu tidak bisa. Sama halnya orang yang melakukan zina muhson, itu kan hukuman mati itu, yang dikatakan stoning death. Stoning death itu ya dilemparin batu, jangan berhenti melempar sebelum dia mati. Itu hukum Islam, hukum pidana Islam begitu. Malah Imam Nawawi dalam kitab Al-Mazmu itu menyebutkan setiap masjid hendaklah ada tiang salib. Di depan masjid ada tiang salib. Untuk apa? Untuk alat nyalipin orang. Siapa yang disalib? Antara lain orang yang menggasak duit negara. Namanya apa? Koruptor. Koruptor itu hukumannya salib menurut Imam Nawawi. Di masjid-masjid dibikin tiang salib lah. Tapi kalau kita bikin tiang salib ngapain ya? Itu pasti ditanyain orang banyak. Padahal ada itu aturan atau katakan pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Mazmu mengenai dianjurkannya mendirikan salib di masjid untuk peranti nyalip orang gitu. Wah, ngeri banget ya. Kalau itu dijalankan, insya Allah Indonesia aman. Ya gitu kan? Aman dari koruptor yang garong negara itu. Nah itu masalahnya lah. Tapi ya ini kan hanya teori. Itu semuanya tidak dijalankan di Indonesia karena susah. Ketika tahun 2000 Ustadz Umar Ja'far Tholib, beliau sebagai laskar panglima jihad di Ambon, itu ada seorang anak buahnya yang berzina dengan babysitter di sana. Lalu mengaku dan ternyata dirajam sama Ustadz Umar Ja'far Tholib, dilempari batu di Ambon ketika itu. Dan akhirnya apa? Ustadz Umar dipanggil Polda Metro Jaya dan diperkarakan dengan pasal membunuh orang. Kenapa? Indonesia tidak ada hukuman rajam, juga tidak ada hukuman potong tangan. Lah, termasuk hukuman mati bagi orang yang menukar agama atau murtad, itu di Indonesia tidak dijalankan dengan ansih seperti dalam Quran atau hadis. Jadi itulah
Maka kemudian ada juga yang mengatakan menghafalkan Quran nggak relevan, itu karena dia nggak mau menghafalkan, atau dia juga nggak ada kemampuan untuk menghafalkan. Kalau nggak ada kemampuan, jangan nyala orang, kan begitu mestinya. Nah, itu jadi orang yang berpendapat begitu itu tentu tidak bijak. Ya. Kok tidak relevan bagaimana? Ya, sementara penghafal Al-Quran dari zaman dahulu hingga zaman sekarang itu betul-betul mendapat posisi yang mulia di hadapan Allah. Lah kalau orang itu mengatakan seperti itu, misalnya benar, saya belum pernah dengerin ucapannya, tapi tetap kurang bijak di ruang publik apalagi, gitu ya. Apa yang lain masih ingin bernafsu bertanya apa enggak ini? Oh, di sini enggak ada. Ada ya yang hafidot. Saya menunggu hafidot karena lebih menarik pastinya. Silakan. Ya, nanti kalau sudah masih ada waktu baru yang hafid. Silakan. Sudah bawa mic pasti mau nanya kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz. Tadi di pembahasan terakhir mengatakan bahwa menikah adalah dikatakan separuh dari iman, seperti itu. Adakah amalan atau ibadah yang lain selain menikah yang tarafnya itu sama dengan menikah, yaitu untuk menyempurnakan iman? Karena di luar sana pasti ada seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah, dan ketika kita melihat ke masa-masa yang dahulu itu, kita juga tahu tentang imam-imam, kiai juga yang memutuskan untuk tidak menikah. Begitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari jihad, niat lalu nikah. Ya nggak apa-apa, namanya pertanyaan kan. Nah, alhamdulillah ditanya soal nikah. Udah adzan ya? Ya belum. Jadi nanti adzannya yang di sini kan. Jadi kalau ada cari ibadah lain yang sebanding dengan nikah, kita tunggu adzan dulu ya. Ya, setelah adzan nanti baru dijawab. Ya, karena ada an-nikahu nisful iman, itu masalahnya. Ya, nanti saya bilang separuh itu, ini udah tinggal sepertiga ini. Ya, itu an-nikahu nisful iman, itu penjelasan. Silakan dikumandangkan dulu adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. 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 حي على الصلاة.
حي على Adakah jenis ibadah lain selain atau yang sepadan dengan nikah? Ada. Silakan Anda meniru Imam Nawawi. Menulis kitab yang tidak terhitung, tidak sebanding dengan jumlah usia yang beliau miliki. Dalam usia hanya 43 tahun, kitabnya luar biasa banyaknya. Apa yang kita kenal? Riyadhus Shalihin 1, Syarah Sahih Muslim yang berjilid-jilid, belasan jilid. Kemudian kitab Rawdatut Thalibin. Kemudian Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dan banyak sekali kitab-kitab beliau. Saking sibuknya nulis kitab itu, para ulama mengatakan buat beliau sih waktu bukannya 24 jam. Tapi waktu sehari semalam itu 47 jam, 48 jam. Karena apa? Saking hebatnya. Lah kalau bisa seperti Imam Nawawi, silakan Anda tidak menikah. Atau seperti Rabi' al-Adawiyah yang sangat terkenal dan concern betul menekuni dunia tasawuf, dunia ilmu sufi. Nah, tetapi kalau tidak, harap ingat, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil tabattuli nahyan syadidan. Rasulullah melarang keras tabattul. Apa tabattul? Tabattul itu membujang. Tabattul itu sampai bujang lapuk, nggak mau nikah, sampai karatan, gitu. Tapi ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian orang yang memang tidak ada hasrat, tidak ada greget apa-apa dengan lawan jenis. Kalau dianjurkan nikah dengan lawan jenis, malah diwajibkan nikah itu harus dengan lawan jenis, maka bukan berarti kemudian tidak dianjurkan atau dilarang tabatul. Itu memang menjadi perlu diperhatikan. Lah, kalau kita lihat kajian hukumnya, bahwa nikah itu kemudian hukumnya 5. Kadang wajib, kadang sunnah, kadang makruh, kadang mubah, terkadang haram. Gitu. Yang wajib siapa? Yang wajib nikah itu orang yang sudah punya kemampuan dan bawaannya mau berzina melulu, itu wajib buat dia nikah. Yang sunnah seperti apa? Bagi orang yang memiliki kemampuan dan ada hasrat terhadap lawan jenis, dan juga mampu memberikan nafkah lahir dan batin, sunnah buat dia. Yang makruh siapa? Yang makruh itu bagi orang yang mampu tapi sebetulnya nggak ada hasrat. Nanti kasihan istrinya, nggak diapa-apain. Itu makruh. Bisa haram kalau misalnya dia sudah nggak punya hasrat, malah adanya benci sama wanita. Karena pernah sakit hati dengan seorang wanita, tapi dia orang yang sakit hati karena gara-gara nggak pernah dengerin lagunya Dul Sumbang, siapa? Lagunya itu siapa ya? Aku bukan pengemis cinta, Joni Iskandar, ya. Jadi ada lagu begitu, aku bukan pengemis cinta yang harus selalu mengalah bila diputuskan cinta dari sang kekasih. Itu kemudian dia bilang sakit apa? Sakit hati bukan sifatnya lelaki,
alasan bukan hanya bukan begitulah. Itu maksudnya jangan seperti lagu Joni Iskandar, harus seperti dia, nggak usah dipikirin, tolak. Yang lain banyak kok. Emang perempuan lu doang begitu. Jadi dunia tidak sebesar daun kelor. Jangan sampai gara-gara sakit hati dengan wanita lalu mengklaim menganggap setiap wanita pasti kayak dia. Enggak begitu. Demikian juga Anda yang sakit hati sama cowok, jangan tidak semua laki-laki, gitu kan? Kata Mbak Sofi Sudirman kan, tidak semua laki-laki kan begitu. Jadi karenanya jangan sakit hati sama orang digebiah-uyah semua orang begitu, enggak. Nah, ini perlu ada obat secara psikis agar jangan punya sifat traumatik gitu. Itu sesekali nikah itu bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, tergantung kondisi objektif orang yang menjalankan nikah itu. Jadi ini penjelasan lebih lanjut terkait pertanyaan, gitu ya. Mudah-mudahan yang bertanya ini tidak ada niat untuk tidak menikah, ya. Karenanya kalau pernah sakit hati sama cowok, cuman dia yang jahat, yang lain pada baik-baik kan gitu ya. Anda juga begitu, ada yang pernah sakit hati sama cewek, bukan cuman dia doang, yang lain baik-baik gitu. Kalau digebiah-uyah, digeneralisir, itu nanti akan punya kesimpulan yang buruk, gitu ya. Nah, paham? Insya Allah paham. Masih disusul ada yang lain? Tadi ada yang tunjuk jari tapi tampaknya menggagalkan. Ya, niat untuk bertanya barang jangan-jangan sudah ditanyakan sama orang lain gitu ya. Ini bulan Muharram, diucapkan selamat tahun baru Hijriah, dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Dan sebagian orang Jawa menganggap bulan Suro itu bulan yang gawat, keliwat-liwat, wingit kepati-pati, jalmo moro jalmo mati, sitan moro sitan mati, iblis moro iblis mati. Orang Jawa betul-betul mengkeramatkan dan sampai tidak mau punya hajat sekecil apapun di bulan Suro. Nyunatin tidak berani, ngawinin apalagi, diriin rumah nggak berani, bangun jembatan nggak berani. Karena apa? Sudah punya mitos bahwa bulan Suro itu bulan yang gawat, keliwat-liwat. Padahal filosofinya sebetulnya bulan Muharram karena ada hari Asyura, hari berkabungnya sebagian teman kita yang sangat menyesalkan terjadi tragedi Karbala ketika itu, dan mereka berbelasungkawa. Orang sedang berduka kok malah berpesta. Itulah pesta dihindari. Orang sedang berduka malah khitanan, pesta besar-besaran nyembelih sapi 7 ekor. Itu menjadi kurang toleransi terhadap orang Islam sebagian yang menganggap bulan duka. Karenanya kemudian di bulan seperti ini kita dianjurkan untuk banyak menyantuni anak yatim. Dianjurkan untuk mengusap kepala anak yatim. Tapi karena ini perlu dicontohkan, mana anak ya, bukan yatim tapi anak saja. Bawa ke sini dan Bapak mau nyontoin cara ngusap kepala anak yatim yang benar. Kalau nggak mau anak kecil ya anak besar sinilah. Saya mau uyek-uyek kepalanya, gitu. Lah nggak ada yang mau ya. Jangan perempuan, bisa wudunya repot saya, ya. Ah sini, dicontohkan. Ini yang kecil di sini ada nih. Siapa namanya? Bopong ke sini. Kalau nangis nanti baru nggak usah. Tapi kalau nangis bopongnya ke sini. Nah, inilah cara mengusap kepala anak yatim yang benar. Ini anak yatim, ini bukan anak yatim. Ini anak bukan yatim, tapi misalnya ada anak yatim. Ini doain Ustaz Karnal meninggal, kacau bukan begitu. Ini contoh ya. Contoh mengusapnya dari belakang. Dari belakang ke depan, masuk saku, ngambil amplop, dikasih begitu. Ada orang ngusap anak yatim, ini nggak ada amplopnya sih. Aduh, kacau juga ini ya. Yang nggak benar tuh diucap jidatnya, batunya diuyek-uyek sana-sana, nggak ngasih amplop, kualat. Kalau cara ngusapnya begitu. Jadi diusap dari belakang, lalu ke depan, bablas ngambil amplop kasih. Tapi jangan amplop doang, ada isinya.
Kalau sampai nggak ada isinya, kualat. Itu anak yatim, bukan yang ini bukan. Anak yatim itu kalau berdoa ya Allah itu mengguncangkan arsy alam Allah ya. Guncang dan malaikat nanti akan mengabulkan doa anak yatim itu. Nah, sudah, bukan anak yatim harus karena lagi. Nah, ya, karena itu contoh pengusap yang benar. Ada orang yang ngusapnya nggak benar, diuyak-uyak nggak dikasih duit, gitu. Intinya suruh menyantuni anak-anak yatim itu pada tanggal 10 atau tepatnya ya bulan-bulan ini untuk sebagian disisihkan rezeki kita untuk menyantuni anak-anak yatim. Jadi ini bulan Asyura atau bulan Muharram yang diantaranya ada ada kata-kata Asyura. Yang penting nanti hari Sabtu, dari sekarang kan hari malam Sabtu Sabtu yang depan itu tepat tanggal 9. Ada hadis yang berbunyi lain buqitu ila qabilin la asummal yaumat tasi'ah. Rasulullah begitu sabdanya. Seandainya tahun depan saya masih hidup, Allah memberikan panjang umur, saya pasti akan puasa di hari ke-9, bukan hanya ke-10. Yang 10 pasti beliau puasa. Lah karenanya kemudian kita dianjurkan puasa hari Tasu'a, tepatnya hari Sabtu nanti. Sekarang Sabtu nih, sudah hitung tadi. Sekarang tanggal 3, tanggal 2 tadi ya. Kemudian tanggal itunya nanti tanggal 9-nya jatuh hari Sabtu dan tanggal 10-nya jatuh hari Ahad. Kalau belum sempat puasa hari Sabtunya, Ahadnya puasa tambah Senin supaya beda dengan Yahudi. Yahudi puasa Yahudi Nasrani termasuk puasa tanggal 10-nya saja, kita puasanya tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita mendirikan sholat Isya dan mudah-mudahan yang benar dari Allah, yang salah dari saya, karena memang kedanggalan ilmu saya. Berhenti ngaji tepat pada menit ke 57,48. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.